彼女を愛してたんだろう。僕は間違いなく彼女のことを好きになり始めている。Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nanfilms Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian. Karena no kawaii no life, anjing. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang wadidaw dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Cyborg C yang dirilis pada tahun 2008. Film ini disutradarai oleh Kwak Jae-young dan diperankan oleh Keisuke Koide dan Haruka Ayase. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal scene kita diperlihatkan suasana Jepang di tanggal 22 November 2008. Lalu terdapat seorang pria yang bernama Jiro Kitamura. Ia adalah pria yang lonely, tidak ada teman, keluarga, apalagi pacar. Dan tepat saat itu adalah hari ulang tahunnya. Flashback ke 1 tahun yang lalu, berarti tahun 2007. Di saat ia membeli hadiah ulang tahun, terdapat wanita kawaii yang misterius menatap ke arahnya sambil tersenyum demik, yang membuat Jiro tertarik dan mengikuti wanita tersebut. Bahkan ketika ia pergi dari sana, si wanita misterius masih mengikutinya sambil tersenyum. Dan itu cukup creepy. Tapi karena demiknya nggak ngotak, nggak jadi creepy, tapi jadi sang. Ketika Jiro merayakan hari ulang tahunnya yang sudah pasti sendiri, tiba-tiba si wanita misterius menghampirinya, lalu memberitahu bahwa hari ini juga hari ulang tahunnya, serta memesan banyak sekali makanan yang sangat mahal. Bahkan ia menghabiskan makanan itu sendirian lagi, yang membuat Jiro terkejut. Selesai itu si wanita pun akan mentraktir Jiro. Namun sayang, ketika Jiro menunggu di luar, tiba-tiba si wanita menyuruh mereka untuk kabur karena si wanita sudah pasti tidak bisa membayar, yang membuat mereka dikejar-kejar oleh pemilik restoran bahkan polisi. Mereka pun kabur dari polisi dengan sangat seru, hingga di saat wanita mengajak Jiro ke rumahnya sendiri, Jiro dibuat terkejut karena si wanita kok tahu rumah Jiro. Bahkan si wanita melempar batu ke jendela rumah Jiro, tapi Jiro tidak memberitahu kalau itu adalah rumahnya. Selesai itu si wanita pun curhat bahwa ia dicipok pria di sana, serta pria tersebut membenci si wanita karena makan terlalu banyak, bertingkah aneh, cemburuan, dan memukul terlalu keras, yang membuat Jiro bingung. Hey, chill dude, sini ku ewe. Seni. Bahkan si wanita berjalan layaknya model dan memukul perut Jiro layaknya pemain Smackdown. Bukan hanya itu, si wanita ingin kembali menghancurkan kaca rumah Jiro, yang membuat Jiro menghentikan hal tersebut. Selesai dengan semua itu, mereka pun pergi. Namun di tengah perjalanan, si wanita meminta Jiro untuk menutup matanya. Dan ketika Jiro menutup matanya, si wanita memberitahu bahwa ia berasal dari masa depan, yaitu 100 tahun ke depan, dan akan pergi. Namun si wanita meminta Jiro untuk membuka matanya, serta meminta Jiro untuk tersenyum ketika ia akan pergi. Jiro pun membuka matanya dan tersenyum sambil meneteskan air mata. Si wanita misterius itu pun pergi, dan semenjak saat itu Jiro sama sekali tidak pernah melihatnya. Tapi ia memiliki firasat bahwa si wanita misterius itu akan kembali untuk menemuinya. Kembali ke tahun 2008 dan film Cyborg C pun dimulai. Di malam harinya tiba-tiba terdapat sebuah geledek asyap yang sangat dahsyat, yang dimana geledek
shop itu berkumpul menjadi satu dan memunculkan seorang wanita yang dimana itu adalah si wanita yang misterius. Tapi ia tidak bersikap seperti manusia pada umumnya, tapi lebih terlihat seperti robot. Bahkan ketika ia bertemu dengan para berandalan tersebut menggodanya, sehingga si wanita yang melihat semua berandalan tersebut seperti boneka cewek Squid Game yang ini. Bahkan si berandal tersebut terkena damage hanya dari rambut si wanita, serta si wanita menghajar semua berandal tersebut dengan sangat mendahsyatkan. Namun sebelum memfatalitikan si berandal, si wanita bertanya, "Tanggal berapa sekarang?" Si berandal menjawab, "Tanggal 22 November 2008, Neng." Selesai itu, si wanita pun mencuri pakaian di mall, bahkan mencuri kue. Di lain sisi terdapat seseorang yang membawa senjata api dan pergi ke sebuah restoran serta meminum segelas amer, yang ternyata di restoran tersebut ada Jiro yang ingin merayakan ulang tahunnya. Namun tiba-tiba datang si wanita yang merayakan ulang tahun Jiro, yang membuat Jiro senang dengan kedatangannya. Bahkan si wanita bernyanyi ulang tahun, tapi bukannya happy tapi creepy anjing. Happy birthday dear Jiro. Lalu menancapkan kepala Jiro serta melempar minuman ke Jiro seperti orang-orang yang merayakan ulang tahun. Namun tiba-tiba pria yang minum amer tadi menggunakan senjata apinya secara bertubi-tubi dan gak ada arah tujuan seperti para pengangguran. Yang membuat si wanita langsung menyelamatkan Jiro dan melawan pria tersebut. Serta si wanita memberikan bensin kepada si pria yang dibawanya serta langsung melempar pria tersebut keluar jendela. Selesai dengan semua itu, mereka berdua pun pergi dari sana. Hingga pria yang tadi memuntahkan bensin yang ia minum. Namun sialnya sebuah putung rokok yang masih aktif membuat si pria auto jadi Wahyu A5. Sampailah mereka di rumah Jiro dan langsung masuk ke dalam. Jiro yang kamarnya berantakan pun merapikannya. Namun di saat bersih-bersih, lampu rumahnya tiba-tiba mati nyala duar memek. Serta si wanita mengeluarkan sebuah hologram dari matanya berupa seorang kakek-kakek yang OTW beda alam. Yang ternyata kakek-kakek tersebut adalah Jiro di 65 tahun ke depan. Alasan Jiro 65 tahun membuat si wanita dan mengirimnya ke Jiro agar Jiro selamat dari penembakan si pria yang tadi. Karena seharusnya Jiro terkena tembakan tersebut yang membuatnya jadi seperti yang ada di hologram, lumpuh dan dibantu oleh tangan robot. Serta Jiro tua memberitahu kalau si wanita akan menjaga Jiro dari apapun bahaya yang menimpanya. Selesai dengan semua itu, Jiro pun dibuat terkejut karena robot sangat-sangat menggoda dan ingin mencoba. Ya, begitulah. Tapi si wanita diprogram untuk menjaga, bukan memuaskan. Serta menyuruh Jiro untuk mandi. Di saat mandi, si wanita pun melihat peliharaan Jiro yang dimana itu adalah iguana, sehingga membuat mata si wanita berubah menjadi reptil. Keesokan harinya mereka pun makan bersama, yang ternyata si wanita memasak peliharaan Jiro, yang membuat Jiro auto shock. Kemudian Jiro pun pergi ke kampus yang diikuti oleh si wanita sambil si wanita beradaptasi menjadi manusia. Tapi tiba-tiba datang temannya yang bernama Sato, temannya Serizawa, yang dimana ia memberitahu kalau mereka telat untuk ujian, yang membuat si wanita langsung menggendong Jiro dan berlari kencang layaknya Flash, yang membuat Jiro datang tepat waktu. Sehingga Sato yang baru datang dibuat terkejut karena tadi ia bareng sama Jiro. Di saat istirahat, Sato pun ingin mengenal si wanita yang diajak oleh Jiro. Namun karena Sato membahas kuning-kuning ngambang di sungai atau tai, membuat mereka semua enak dan si wanita mendorong Sato jauh-jauh dari sana. Hingga di malam harinya, Jiro pun minum-minum dengan temannya. Dan di saat Sato memberikan minuman kepada si wanita meminumnya, yang membuat si wanita error karena minuman tersebut. Sehingga teman-temannya yang melihat si wanita dibuat terkejut. Jiro yang melihat keeroran dari si wanita langsung membawanya pergi dari sana. Ketika Jiro bekerja, terdapat sebuah bocil yang hampir ditabrak Johnson, tapi untungnya si wanita menyelamatkannya. Selesai bekerja, Jiro pun meng-makeover si wanita agar lebih kawaii dan seksi. Kegiatan bersama dengan si wanita pun terus berlangsung, yang membuat kehidupan Jiro tidak suram lagi seperti sebelumnya. Hingga
Hingga di suatu saat Jiro yang baru bangun dibuat terkejut dengan wajah si wanita yang kotor. Dan pada saat itu juga terdapat sebuah berita mengenai kebakaran yang terjadi di kamp pelatihan sepak bola, yang sudah pasti si wanita yang menyelamatkan orang-orang tersebut agar tidak jadi Wahyu A5. Selesai itu si wanita pun mengajak Jiro ke kampung halaman Jiro. Namun Jiro menjawab bahwa kampung halamannya sudah hilang karena gempa yang melanda kampungnya, hingga membuat Jiro sedih karena ia sangat rindu dengan kampung halamannya. Tapi si wanita tetap mengajak Jiro ke kampung halamannya. Di perjalanan si wanita pun meminta agar Jiro tidak berkomunikasi dengan orang-orang di kampungnya. Dan ketika sampai ternyata si wanita mengajak Jiro ke masa lalu untuk melihat kampung halamannya. Mereka pun jalan-jalan ke kampung halaman Jiro ketika Jiro masih kecil, yang membuat Jiro senang karena bisa melihat neneknya dulu serta dirinya ketika masih bocil. Selesai dengan perjalanan yang memorable itu, Jiro pun merasa bahwa neneknya adalah ibunya sendiri karena ketika ibunya mengandung Jiro, umurnya sudah agak menua. Dan semenjak perjalanan waktu itu, Jiro tidak enak badan dan belum sembuh-sembuh, serta ia mulai menyukai si wanita. Namun karena ia sadar diri bahwa robot tidak punya perasaan, ia pun hanya menerima hal tersebut dan berharap bahwa si wanita bisa merasakan dirinya. Hingga di saat ia mendapatkan obat, terdapat sebuah berita tentang seorang pengangguran yang menyerang sebuah sekolah, yang membuat keadaan menjadi kacau di sana. Bahkan polisi tidak berani menggerebek karena si pengangguran mengancam akan membunuh murid-murid di sana. Tapi untungnya si wanita dengan cepat menolong semua murid dan menghajar si pengangguran hingga si pengangguran ditangkap polisi, yang membuat Jiro bangga karena si wanita menolong orang lain. Hingga di saat wanita kembali, Jiro langsung memeluknya. Kemudian si wanita pun menjelaskan bahwa dirinya diminta oleh Jiro tua untuk menyelamatkan orang yang mati sia-sia, dari bocil yang ketabrak Johnson, kebakaran di kamp sepak bola, dan si pengangguran. Mendengar hal tersebut, Jiro dibuat senang karena dirinya di masa depan sangat baik dan merasa bahwa dirinya di masa depan pasti menyukai si wanita. Dan di malam harinya ia pun mencipok si wanita. Namun si wanita diam aja, tidak sangni, sehingga membuat Jiro kesal karena si wanita tidak merasakan cipok dan perasaannya. Namun ia meminta maaf karena terlalu berharap lebih kepada si wanita yang notabene robot, serta sangat ingin sekali si wanita berkata bahwa ia mencintai Jiro. Aishiteru Jiro-kun. Dan semenjak saat itu ia pun mencoba membuat si wanita cemburu, tapi malah ia yang dibuat cemburu. Namun di saat Jiro membawa wanita lain, si wanita mengikutinya, yang membuat wanita lain bingung. Dan di saat ia mencipok wanita lain itu bertujuan untuk membuat si wanita cemburu, ia malah ditampar, yang membuat si wanita langsung melempar wanita tersebut hingga nyemplung di kolam air. Jiro pun menghentikannya serta menganggap si wanita melakukan itu karena cemburu. Si wanita yang gak tahu Jiro ngomong apa membuat Jiro muak dan pergi dari sana. Hingga di saat si wanita mengikutinya, Jiro meminta agar si wanita tidak menampakkan dirinya lagi, serta berkata bahwa ia tidak menyukainya lagi. Bukan hanya itu, makan terlalu banyak, kasar, dan tidak mau melihatnya berjalan. Tapi sebelum pergi, Jiro meminta si wanita memejam mata agar si wanita tidak melihat Jiro ketika pergi, serta meminta si wanita untuk tidak menampakkan dirinya di hadapan Jiro lagi. Dan benar saja, semenjak kejadian tersebut, Jiro sama sekali tidak melihat si wanita dan merasa bersalah serta rindu dengan si wanita. Blok, goblok. Hingga di suatu saat terjadi gempa bumi yang sangat keras, tapi si goblok Jiro tidak keluar rumah untuk menyelamatkan diri, tapi diem doang. Hei, gempa cuk, lari anjing. Hingga di saat gempa semakin menjadi-jadi dan gak ngotak, membuat gedung-gedung hancur yang menyebabkan Jiro OTW beda alam. Mamam. Tapi untungnya datang si wanita yang menyelamatkannya. Jiro pun sangat senang si wanita kembali dan menyelamatkannya. Namun gempa susulan kembali berlangsung yang membuat mereka menyelamatkan diri dari sana. Tapi entah kenapa si wanita tidak menggunakan jurus The Flash-nya, yaitu lari kencang, tapi lari kayak manusia pada umumnya. Kenapa cuk? Serta si wanita tidak sengaja tertabrak Johnson, tapi karena ia robot jadinya ia tidak mati. Selesai dengan hal tersebut, mereka pun tidak lanjut melarikan diri, tapi malah berpelukan, serta Jiro mengungkapkan perasaannya
semuanya kepada si wanita. Tapi si wanita mendapatkan sensor bahaya bahwa gedung di depan mereka akan roboh yang membuat si wanita mengorbankan dirinya dan tertimpa gedung yang sangat besar. Mantap sekali bukan? Bukannya dari tadi lari atau pakai kekuatan The Flash-nya, malah drama isi peluk-peluk. Emang anjir banget bangsat. Bahkan Jiro akan masuk ke dasar bumi yang dimana dari tadi hanya gempa kiamat, tidak ada tsunami. Karena logikanya jika ada gempa yang sekeras itu dan separah itu, harusnya kan udah ada tsunami gitu yang nyusul. Tapi ini nggak ada, jadi ya emang udahlah anjing. Si wanita yang tersadar pun ingin menyelamatkan Jiro yang beban, namun sayang badannya terhampit gedung yang membuat si wanita harus mengorbankan setengah badannya untuk menyelamatkan si beban Jiro. Untungnya si beban Jiro selamat akan hal tersebut. Jiro pun dibuat terkejut dengan badan si wanita yang setengah, serta si wanita meminta agar Jiro untuk cepat pergi dari sana. Tapi Jiro bukannya cepat pergi, tapi memeluk si wanita karena ia tidak ingin meninggalkan si wanita. Si wanita pun memberitahu bahwa ia merasakan hati Jiro karena si wanita mulai memiliki perasaan seperti manusia, yang membuat Jiro senang mendengar hal tersebut. Namun karena Jiro tidak pergi-pergi, si wanita pun mendorong Jiro serta si wanita kembali tertimpa gedung. Sumpah gua bukannya merasa sedih karena kepergian si wanita, tapi merasa kesal karena goblok anjing. Bangsa. Selesai dengan gempa yang dahsyat tidak ada tsunami, Jiro pun mencari bangkai robot si wanita. Hingga ketika ia menemukan si wanita yang sudah tidak aktif, membuat Jiro menangis akan kepergian si wanita. 61 tahun kemudian terlihat Jiro sudah tua dan menggunakan kursi rodanya. Bedanya tidak lumpuh dan tidak pakai tangan robot, serta ia sekarang sudah jadi ilmuwan dan membuat robot tiruan dari si wanita. Serta untungnya memori dari si wanita berhasil diselamatkan, sehingga Jiro sekarang tinggal dengan si wanita model baru. Serta Jiro merayakan ulang tahunnya bersama dengan robot-robot buatannya tanpa ada manusia satupun. Anjing, malah miris loh. Kalau punya istri dan anak kan ada yang gitu menemani di hari tua. Dan karena sudah umur, Jiro pun mengembuskan nafas terakhirnya dan beda alam. Tahun 2133 yang dimana terdapat seorang wanita yang mukanya mirip dengan si robot wanita, serta temannya memberitahu kalau ada robot yang mukanya mirip dengannya, yang dimana si robot wanita sedang berpose dengan Jiro, yang entah ini robot Jiro atau Jiro yang dipasang di museum. Entahlah. Scene berpindah yang dimana kita diperlihatkan sebuah pelelangan robot, termasuk robot si wanita, dan yang memenangkan pelelangan dari robot si wanita adalah wanita yang mirip dengan si robot. Selesai itu kita diperlihatkan isi AI dari robot wanita yang mengingat kenangannya bersama dengan Jiro, serta si robot wanita meminta izin kepada ownernya untuk kembali ke masa lalu untuk menemui Jiro, dan ia kembali ke tahun 2007 tepat yang ada di awal scene. Dan alasan ia kembali ke masa lalu itu karena ia ingin membuat kenangan baru dengan Jiro dan sudah jatuh cinta dengan Jiro saat itu juga. Begitulah asal usul wanita misterius yang ada di awal scene, serta si pria yang dimaksud oleh si wanita waktu itu adalah Jiro yang memberitahu kalau ia tidak menyukai si wanita lagi, makan banyak, kasar, dan cara berjalan. Begitu juga saat ingin kembali ke masa depan, ia mengikuti cara Jiro untuk menutup mata ketika ia akan pergi. Kemudian kita pun diperlihatkan ketika Jiro berhasil menemui bangkai si robot wanita, dan si wanita menemui Jiro di saat itu juga agar ia bisa bersama dengan Jiro dan sudah memutuskan untuk hidup bersama dengan Jiro. Dan film Cyborg-C pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari Cyborg-C, film yang bagus menurut gua. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, cintailah manusia, jangan sama robot. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, klik like sebanyak-banyaknya, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii, goodbye.